Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Zinun Al-Misri dalam satu perkataannya dia berkata bahwa man sahibal asghar fakana minal asghar walau kana minal aqiyah wa man sahibal akhiyah fakana minal akhiyah walau kana minal asghar. Barang siapa yang berteman dengan seorang pendosa, maka dia adalah seorang pendosa, walaupun dulunya dia adalah seorang yang terpilih. Begitu juga sebaliknya, waman sahibal akhyar, fakana minal akhyar, walau kana minal asghar. Barang siapa yang berteman dengan orang yang terpilih, maka dia adalah orang yang terpilih, walaupun dulunya dia adalah seorang yang pendosa. Sahabat muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya sangat menganjurkan kepada kita untuk bisa memilih dan memilah mana teman yang harus kita jauhi dan mana teman yang harus kita dekati. Karena berteman ini dapat mengubah hal yang dapat mengubah kepribadian kita, akhlak kita, dan segala sesuatu pun itu diubah dengan siapa kita berteman. Maka khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan akhlak mulianya. Maka dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Bujairimi, dalam kitabnya Al-Bujairimi Hasyiah Bujairimi Al-Khatib, mengutip suatu perkataan Al-Faqih Abu Laith yang mengatakan man jalasa ma'athaniyati asnafas zadallahu taniyata asya'a. Barang siapa yang duduk, yang berteman dengan 8 perkara, maka Allah akan menambahkan baginya 8 perkara. Yang mana yang 8 perkara tersebut adalah kriteria teman. Mana teman yang harus kita dekati dan mana teman yang harus kita jauhi. Oleh sebab itu, setelah kita mengenal yang 8 ini, maka insya Allah kita bisa mengetahui ini teman saya dan ini bukan teman saya. Ini harus kita dekati dan ini harus kita jauhi. Baiklah, pembagian yang pertama, insya Allah bila mampu kita akan membahasnya secara rinci satu persatu. Pembagian yang pertama, man jalasa mal agniya zadallahu hubbud dunya wa raghabata fiha. Barang siapa yang berteman dengan orang-orang yang kaya, niscaya Allah akan menambahkan dalam hatinya hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia, waraghabata fiha, dan gemar untuk meraih fiha, padanya dunia. Seorang yang miskin ataupun sederhana berteman dengan orang yang kaya, dia akan selalu mengharapkan apa yang orang itu punya dengan apa yang kita punya, membandingkan hal tersebut. Maka dengan demikian kita menginginkan hal tersebut padahal kita tak mampu untuk meraihnya. Itulah ruginya berteman dengan orang yang kaya. Ataupun ketika kita melihat orang itu kaya, kita ada rasa cinta, ingin mempunyai hal yang demikian. Raghabata fiha, gemar untuk mencari dunia, gemar untuk selalu mencari harta dunia dan lain sebagainya, yang ditakutkan daripada hubbud dunia dan raghabata fiha ini, yang gemar terhadap dunia adalah wa karahiyatil maut, takut akan kematian, tidak rela akan mati. Ketika sudah mencapai hartanya, ketika sudah mencapai keinginan untuk menjadi orang yang kaya, hubung dunia, cinta terhadap dunia, sehingga dia takut untuk mati. Inilah yang harus kita jauhi daripada berteman dengan orang yang kaya. Pembagian yang kedua, saudaraku, adalah mengenai man jalasa ma'al fuqara hasalallahu syukra wa ridha bi kismatillah. Barang siapa yang duduk, berteman, bergaul dengan orang yang miskin, fakir miskin, niscaya Allah akan menambahkan dalam hatinya, niscaya hasil daripadanya berteman adalah rasa syukur kepada Allah dan ridha bi kismatillah, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita berteman dengan yang namanya orang miskin, kita orang sederhana berteman dengan orang yang miskin, maka ini kebalikan dengan orang yang kaya tadi. Niscaya kita akan selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita selalu bersyukur dan ridha, rela dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita berteman, kita melihat teman kita memiliki harta yang
sederhana. Alhamdulillah saya mempunyai itu, alhamdulillah dia tidak punya, saya punya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah rasa syukur yang selalu kita tambahkan karena kita berteman dengan orang yang kaya, dengan orang yang miskin. Apabila kita berteman dengan orang yang kaya tadi, maka kita inginkan sesuatu tapi kita tak mampu untuk menggapainya. Sedangkan ketika kita berteman dengan orang yang miskin, kita menginginkan sesuatu, kita melihat teman tersebut tidak punya dan kita punya, dan kita mempunyai rasa syukur dalam hati kita. Jikalau kita selalu membandingkan apa yang orang lain punya dengan apa yang kita punya, selama itu kita tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ketika kita membandingkan harta kita yang sedikit dengan orang yang miskin, kita akan mempunyai rasa syukur. Ketika kita membandingkan harta kita yang sedikit dengan harta orang kaya, itu kita tidak akan pernah bersyukur. Yang ketiga, saudaraku, man jalasa ma'a sultan zadallahu kiswah wal kubra. Barang siapa yang duduk, yang bergaul dengan seorang sultan, raja, penguasa, pemerintah, pejabat, presiden dan lain sebagainya, niscaya Allah akan menambahkan dalam hatinya rasa kiswah, keras hati, ria, wal kubra dan sombong. Oh, saya berteman dengan pejabat, sedangkan engkau berteman dengan yang rendahan. Saya berteman dengan atasan, engkau berteman dengan orang yang rendahan. Pasti ada rasa yang meninggikan dirinya, naik bahu, besar kepala, sombong dan sebagainya, yang takabur tadi, sehingga menimbulkan kerasnya hati, sehingga tidak dapat dinasihati oleh temannya, tidak dapat dinasihati oleh siapapun yang memberikan nasihat kepadanya, karena sudah diwaqatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka. Kenapa Allah tutup hati? Karena sering melakukan kemaksiatan dan karena ada penyakit hati yang terlalu berlebihan, kiswah, keras hati, dan yang namanya sombong. Kenapa sombong? Karena berteman dengan atasan. Cukup sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan mengenai beberapa, di sekitar 5 lagi pembagian ataupun golongan teman yang harus kita dekati dan teman yang harus kita jauhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat, semoga dapat menjadi pelajaran dan lain sebagainya. Maklum, saya Salaku Al-Fakir, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.